semua. Yang terhormat, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jambi, Bapak Arif Munandar SE. Yang kami hormati, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi, Ibu Dr. Ana Lutfia. Yang kami hormati, narasumber kami, Ibu Dr. Agnes Wirdayanti SIP MSI selaku akademisi dari Universitas Nasional. Yang kami hormati, narasumber kami selanjutnya, Bapak Saiful Ma'rifat Sahuri SSTP yang mewakili PLH Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kami hormati, para Kepala OPD Lingkup Provinsi Jambi. Bapak Ibu peserta tamu undangan yang berbahagia, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di meeting room Hotel Liru Jambi dalam rangkaian acara Rapat Inventarisasi Kerjasama Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2024. Yang saya hormati Kepala Bagian Kerjasama Sekda Kabupaten Kota Provinsi Jambi, Kepala Bapeda Kabupaten Kota Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Provinsi Jambi, tim TKKSD Provinsi Jambi, peserta rapat dan undangan yang lemah tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya menyampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Sekda, Bapak Dr. Sudirman SMA. Sedianya beliau yang hadir di sini, tapi diterangkan tadi pagi kalau nggak salah ada rapat masalah lingkungan hidup di rumah dinas beliau, jadi beliau tidak bisa ke sini dan mewakili pada kami untuk membacakan sambutan ini, dan harapan kami tidak mengurangi daerah tentang pemetaan potensi kerjasama daerah guna mendorong percepatan kemajuan daerah sesuai dengan visi misi Jambi Mantap 2024. Pertama-tama mengajak kita semua di sini tidak henti-hentinya memanjatkan puji. Kerjasama daerah ini merupakan salah satu upaya Pemda yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah secara sinergis. Melalui perencanaan yang tepat, diharapkan pelaksanaan kerjasama daerah akan memberikan hasil berupa peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam perencanaan diantaranya adalah pemetaan, yaitu penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan kerjasama daerah. Pemetaan urusan pemerintah dalam rangka kerjasama daerah merupakan amanat dari Permendagri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan ini tahun ini lagi kerjasama daerah teori praktek tahun ini. Ini buku kelima saya Pak. Baik, sebelum dimulai kita pantun dulu ya, karena di sini banyak orang pariwisata, pastinya dimulai dengan pantun ya kan. Dibantu apa nih? Bukannya di sini cakep atau apa? Cakep juga ya sama ya. Ini banyak besti di sini, ada Bu Kadis pariwisata, terus ada Ibu Era juga di sana. Gitu. Kita mulai ya. Sanggul dibuat disasakkan. Cakep. Boleh dilihat dengan mata. Salam pembuka saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Satu lagi ya, karena ini di Jambi, jadi saya buat khusus untuk Jambi. Raja berdaulat dengan panglima. Syukur utama rakyat sejahtera. Visi misi modal utama
untuk membangun Jambi mantap tercinta. Baik, ini sebenarnya kitanya tuh sesinya serius santai ya, karena tadi saya diminta sama Ibu Desi dan Bu Karo untuk kita sama-sama sebenarnya sharing session. Tadi sudah dikenalkan juga sama Pak Asisten sama Ibu Desi. Di sini panggilan metodenya siapa? Bu Desi, Kak Desi, Ayu. Ayu. Terus jadi sebenarnya Bapak dan Ibu pasti mikir, ngapain sih Mbak Agnes itu dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi ada di sini? Kebetulan saya itu, ini kita cerita-cerita dulu, nanti sampai kepada akhirnya. Nah, jadi takutnya gini, dipanggil ke Jambi jauh-jauh kualifikasinya apa sih gitu ya. Nah, saya itu tadi sudah dilihat CV-nya panjang banget. Saya selalu kadang diminta pimpinan untuk pindah-pindah. Jadi ternyata ilmu kerjasama itu luar biasa. Nanti saya akan cerita. Sebelumnya saya di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Subdit Kerjasama Daerah. Jadi waktu itu saya diminta oleh Bapak Dirjen dipindahkan dari macam-macam lah. Saya kasih kerjasama internasional pernah, gitu ya, TU pimpinan pernah, gitu kan. Terus di mana lagi perencanaan pernah, gitu kan. Jadi sampai akhirnya saya ditugaskan di kerjasama daerah. Di sini ketemu sama Ibu Kadis sama Mbak Era juga waktu kita membuat PP ya. Membuat PP 28 tahun 2018 itu pertama kita ketemu. Nah kemudian urusan salah satu karena saya ada di pariwisata dan ekonomi kreatif, kita akan inline masuk ke sana. Nanti kita akan simulasi. Begitu. Lanjut. Kembali kenapa kita bicara kerjasama daerah, tadi Ibu Karo sudah menyampaikan, terus Pak Asisten, urgensi kita kerjasama daerah itu untuk apa? Kita bicara nih, kalau saya di buku saya itu kebetulan kan itu hasil dari disertasi saya tentang peran ganda gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kita tahu di dalam situ ada teori namanya integrated perfectoral system. Jadi kalau bicara kerjasama daerah nih Bapak dan Ibu, itu tuh bicaranya tuh udah bukan bicara kewilayahan, bukan keegoan masing-masing wilayah, tapi ini bisa dijadikan tools untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sama daerah. Kita tahu kita nggak bisa menafikan yang namanya pertumbuhan penduduk, terus kebutuhan terkait dengan pelayanan publik, ya kan? Nah itu bisa banget diatasi dengan metode kerjasama daerah, gitu ya. Nah dengan kerjasama daerah juga, kalau bahasanya Pak Dirjen Agri, Pak Safrizal selalu bilang itu supaya bonding untuk kerekatan antar wilayah dan menyatukan NKRI. Saya ambil contoh the othermost island of Indonesia karena dulu saya di Subdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar. Jadi saya selalu dilimit dengan daerah yang berada di Provinsi Kepri. Dia tidak punya sentra untuk ODGJ atau sentra terkait dengan yang berkebutuhan khusus ada ODGJ. Terus apa yang dilakukan? Saya bilang kalau Pak Bupati bangun rumah sakit jiwa, pakai apa Mbak Agnes? It's so easy, gampang. Permendagri 22 bisa untuk provide itu. Dibuat casbernya misalkan. Nah alhamdulillah akhirnya dia bekerja sama dengan kota. Akhirnya jadi di Kabupaten Kepulauan Anambas itu kalau ada yang gimana-gimana dikirim nanti dijagain pakai kapal, taruh di Kota Batam. Mungkin nanti lebih detailnya di PKS-nya, siapa memprovide apa. Kalau casber kan kesepakatan bersama sifatnya general ya, nggak terlalu detail. Di hak dan kewajiban baru nanti di state, di PKS-nya, misalkan Anambas bayar berapa terhadap untuk perawatan ini. Misalkan kebutuhan daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi memang kolaborasi itu perlu dilakukan untuk bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di wilayah kita. Nah itu nanti kan kita lakukan melalui salah satunya adalah pemetaan potensi kerjasama daerah. Jadi tidak mungkin Ibu Karo saya melogikakan setiap OPD itu tidak ada yang dikerjasamakan. Tidak mungkin. Jadi seluruh OPD itu punya potensi untuk dilakukan kerjasama daerah. Baik itu KSDD ataupun kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Jadi nggak mungkin kalau
Berarti kalau dia bilang nggak ada OPD, saya nggak bisa kerjasama, berarti dia tidak memahami roh soul tusinya dia. What we want to do gitu. Apa kebutuhannya? Contoh, Dinas Koperasi UMKM atau Dinas Pariwisata. Kebetulan saya Pak Kadis, Bu Kadis, saya kan asesor BNSP untuk tour leader dan food and beverage juga. Bukan saya macam-macam, jadi dibutuhkan apa-apa bisa. Saya juga alumni Lemhanas juga gitu kan. Jadi ngajar Lemhanas juga gitu. Nah, jadi tidak mungkin nggak ada. Contoh, nanti saya akan cerita. Kebutuhan untuk pelatihan tour leader. Kalau pakai APBD atau pelatihan untuk MKM, pakai APBD terbatas, punya limitasi terhadap budget. Tapi kalau kita bisa memforecasting di pemetaan potensi kerjasama kita, bahwa kita butuh ini untuk mensukseskan visi misi kepala daerah kita, juga kan ada target ya. Pakai pihak ketiga yang qualified untuk bantuin kita, itu kan bisa. Itu selesai. Tapi kembalinya dilatih, cara makanan, menyajikan makanan, pengolahan dilatih, itu semua oleh mitra KSDPK. Itu untuk satu sektor aja. Terus saya bilang sama Pak Bupati, Pak Bupati, Bapak ini kan perlu branding. Sekarang kan era digitalisasi era. Kalau aparat Bapak memang dinasnya itu pariwisata kominfo, cari mitra Bapak yang memang bisa bantuin itu. Untuk virtual tour, untuk bantuin branding, tourism and something. Ada nggak Mbak Agnes? Ada, akhirnya ketemu Dolanesia Indonesia. Bisa di browsing, dia ada di Singapura, Bang Martin ada di Singapura, tapi punya kaki-kaki di lini di Indonesia. Akhirnya melakukan kerjasama dengan Dolanesia. Yang dilakukan apa? Ini tapi melalui proses pemetaan dulu Kak. Jadi dia tahu, Pak Bupati tahu nih kebutuhannya, khusus bidang pariwisata. Ternyata dia butuh untuk pelatihan di desa wisata, pembinaan desa wisata. Terus dia butuh untuk virtual tour, untuk branding tourism dan kreatif ekonomi dia. Pakai KSDPK, Kesbernya, dan turunkan dengan PKS, dengan Dinas Kominfo dan Dinas Pariwisata. Terus yang dilakukan apa? Sekarang setiap videotron untuk promosi pariwisata itu pakai Dolanesia, hasil Dolanesia. Kebayangkan berapa yang dihemat melalui hal tersebut. Jadi setiap Pak Bupati itu mau promosi, tampilkan aja videonya. Yang dilakukan, yang disiapkan Pemda hanya tim Dolanesia datang ke Anambas, ditemani jalan-jalan. Sisanya itu di-provide oleh tim Dolanesia, editing or something. Biayanya murah. Ambil dari foto-foto yang ada di Dolanesia. Berapa yang dihemat? Nah, itu the way of thinkingnya kita. Itu cara kita berpikir untuk bagaimana mengatasi masalah. Pakai Permendagri 22. Itu yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, kebetulan ini Mbak Fitria Aryani, CEO Berbangsa Foundation, bersama Bangun Desa, Ketua Tim Percepatan di Jaman Arif Yahya Pariwisata, kita ajak untuk bantuin pelatihan homestay. Mbak Ria tinggal di sana melatih homestay dan juga ngebantuin untuk bagaimana caranya punya aplikasi dana aplikasi Tokopedia, Shopee or something. Nah, ini kebetulan Pak Bupatinya Natuna ini juga jauh ya, outermost island in Indonesia. Dia bilang, Mbak, kita ini walaupun jauh, pokoknya kita pengen terkenal sebagai digitalisasi gitu. Nah, kita ngomong sama tidak boleh menggugat. Clear nggak masalahnya? Clear. Itu adalah bagaimana kemampuan tim TKKSD, makanya jangan semua langsung oke-oke aja. Bikinlah rapat TKKSD itu kan ada dua, rapat pleno dan teknis ya kan. Rapat teknis ya bikinlah, kita ngobrol-ngobrol, ada inisiasi kerjasama, terus kita menawarkan kerjasama. Asal bisa mampu memforecasting ke depannya. Coba bayangkan ketika itu tidak tertuang dalam perjanjian kerjasama, Kota Bandung bisa dituntut dong sama pihak ketiga. Terus kedua, biaya pemugarannya itu kan pasti besar. Ketika pemerintah Kota Bandung membutuhkan ini untuk dibuka, tolong dipugar dengan biaya Anda. Clear? Oke, itu PKN. Itu salah satu contoh. Bagaimana kita membuat legal drafting yang bagus. Agak lama, alot nggak apa-apa. Tapi kita harus
mampu melihat itu. Namanya manajemen resiko. Jadi Bu Karo, saya baru lulus kemarin manajemen resiko. Saya kan sekarang ada manajemen resiko sektor publik. Saya tuh orangnya kalau ada sesuatu yang baru saya selalu ikut. Saya terdepan, siapa yang mau ikut pelatihan saya ikut gitu seminggu gitu kan. That's it. Ternyata saya korelasikan Bu. Setelah saya lulus, oh ini yang dimaksud di pemetaan ini bisa dipakai. Manajemen risiko itu bisa dipakai untuk bagaimana kita menilai sesuatu risk manajemennya itu di kerjasama daerah. Kalau ada kerjasama daerah nih ditawarin, oh ini beresiko, resikonya tingkatannya apa? Sedang, rendah, tinggi. Ketika kita butuh tapi resikonya tinggi, harus ada antisipasi. Itu, jadi suruh belajar aja Bu manajemen resiko teman-teman kerjasama daerah. Jadi ternyata ketika saya belajar satu ilmu, coba saya kaitkan dengan apa yang tugas pokok kita. Terus kayak tadi, oh ternyata manajemen risiko ini bisa dipakai di dalam pemetaan kerjasama daerah. Kemudian ada kasus lagi nih, kita sharing-sharing, tenang, habis ini kita seru-seruan. Dalam PKS juga nih Bu, Bapak Ibu Wakil Bupati boleh tanda tangan Kesper nggak? Enggak, kepala daerah. Nggak boleh kan? Tapi ada loh Pak yang bandel-bandel tanda tangan Pak dan bermasalah. Oh kan, ini gara-gara datang ke satu tempat, pengen ada kegiatan, bikinlah itu. Yang salah siapa tuh Pak? Bingung kan? Stafnya juga salah, pimpinan juga salah, semua salah Bu. Pada saat melangsungkan rapat teknis pemetaan, TKKSD melakukan diseminasi mengenai pentingnya kerjasama daerah dan identifikasi urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. OPD mengumpulkan data mengenai target dan indikator kinerja, menganalisis tantangan dalam mencapai target kinerja serta potensi yang dapat dikerjasamakan, serta menentukan jangka waktu dan indikator capaian kinerja daerah yang hasilnya berupa rekomendasi atau usulan rencana kerjasama daerah kepada TKKSD. TKKSD melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan menyeleksi usulan serta menentukan prioritas rencana kerjasama daerah. Selanjutnya, rapat pleno penetapan hasil pemetaan urusan pemerintahan dalam kerjasama daerah. Hasil dari rapat pleno diserahkan oleh Ketua TKKSD kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menelaah rancangan keputusan Kepala Daerah tentang kerjasama daerah. Kepala Daerah menetapkan dan menandatangani keputusan tentang daftar rencana program dan kegiatan kerjasama daerah. Dengan ditetapkannya keputusan tentang daftar rencana program dan kegiatan kerjasama daerah, maka proses pemetaan tersebut telah selesai. Tahap selanjutnya, ketetapan daftar rencana program dan kegiatan kerjasama daerah akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah untuk kemudian dibahas dalam forum musrenbang dan diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. Oke, jadi nanti kita akan simulasi 3 hal. Pertama, kita akan belajar gimana caranya ngedrafting pemetaan potensi. Udah tahu semua? Loh, kita langsung sama belajar. Terus abis nanti kita sudah ngedrafting pemetaan potensi, kita akan belajar nih jadi tim TKKSD. TKKSD kuat, gitu kan, kerja sama hebat, gitu ya. Dari tim Pesona, kami yang paling elit, yang siap untuk berkolaborasi. Tim Pesona selalu menghormati. Tim Pesona mantap, luar biasa. Kota Jambi, dan di sini ada 2 objek Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan Isinya apa? potensi
pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Danau Sipin. Sebelum masuk ke dalam program dan kegiatan, kami jelaskan sedikit Bapak Ibu bahwa Danau Sipin adalah salah satu kawasan strategis unggulan di Kota Jambi yang memang kalau kami bilangnya adalah the heart of Jambi karena dia posisinya memang di tengah dan itu juga masuk dalam target strategis di dalam RPJMD Kota Jambi, salah satu pengembangan kawasan wisata. Dan di sini nama OPD yang pengampu leading sector adalah Dinas Pariwisata, urusan pemerintahan adalah urusan pariwisata. Program yang kami fokuskan di sini adalah program pengembangan destinasi wisata. Selanjutnya untuk kegiatan ada 2 kegiatan utama di sini. Yang pertama terkait dengan peningkatan infrastruktur pariwisata, yang kedua terkait dengan pengelolaannya kawasan tersebut. Dan seperti judul tadi adalah kami akan menyasar pada kerjasama yang untuk peningkatan kawasan tersebut dan satu lagi terkait dengan manajemen kawasan tersebut. Jadi ada 2 core bisnis yang akan dikerjasamakan di situ. Adapun output yang diharapkan dari kerjasama tersebut adalah yang pertama adalah pasti untuk peningkatan infrastruktur yang ada di sana sebagai kawasan wisata yang representatif dan juga yang kedua yang tak kalah penting adalah pengelolaan kawasan tersebut secara terintegrasi. Outcome yang diharapkan dari kerjasama ini adalah peningkatan kunjungan wisatawan di kawasan tersebut. Itu sudah pasti yang nantinya akan berimplikasi kepada peningkatan perekonomian masyarakat dan sebagainya, pasti akan membranding kawasan juga. Jenis kerjasama di sini yang pertama adalah KSDPK. Kami akan coba gali kerjasama dengan pihak ketiga yang kemarin sudah digadang-gadang. Mungkin ini dari diinisiasi oleh pemerintah provinsi kemarin dengan pihak swasta dari luar negeri yang mungkin bisa terjun juga, dan juga terkait dengan sinergisitas. Sinergisitas di sini juga karena kawasan Danau Sipin tidak melulu tentang infrastruktur yang ada di situ, tapi juga bagaimana kualitas air danaunya juga untuk ditingkatkan. Itu juga kami akan meningkatkan menjalin kerjasama dengan pihak balai karena terkait dengan pengelolaan air dan sebagainya. Jadi ada 2 stressing di situ. Pelaksanaan kawasan tahunnya adalah 2025 sampai 2030 dan support di sini ada cost sharing Bapak Ibu. Jadi memang tidak hanya sekedar pengelolaan kawasan tapi juga suatu hal yang komprehensif yang memang butuh banyak, seperti Ibu Agnes bilang itu multi. Jadi memang banyak sekali pihak yang harus dilibatkan untuk meningkatkan kawasan infrastruktur maupun pengelolaan kawasan. Itu yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua ini adalah terkait dengan pengendalian inflasi yang merupakan prioritas nasional saat ini Bapak Ibu semua. Jadi kita tahu bahwa tim presentasinya keseluruhan presentasi biar yang terbaik yang seru-seruan tadi. Kami dari kelompok Mandiri akan mempresentasikan potensi kerjasama yang akan kita presentasikan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semua, kami sebelumnya memperkenalkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Pak Masri dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Ibu Wilianti dari Kota Jambi, kemudian Pak Kamaludin dari Tanjung Jabung Barat, seterusnya Ibu Suhartini dari Muara Jambi dan Ibu Minarni dari Muara Jambi dan Pak Iskandar dari Provinsi Jambi. Sebelum paling kuat, Jojo, paling semangat, Jojo yang juara, kelompok Mandiri semangat dan juara. Yes. Baik Bapak Ibu, untuk presentasi ini kami persilakan kepada Pak Masri untuk presentasi pemetaan yang kita kerjasama. Baik Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadir yang saya hormati, urusan kerjasama dalam rangka kerjasama daerah Kota Jambi 20 Juni 2004. Dasar pelaksanaannya adalah Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah dan seterusnya.
Kemudian rapat dipimpin oleh Ibu Fauzia sebagai ketua dan saya sendiri masih sebagai wakil ketua. Kemudian Ibu Rulianti sebagai sekretaris, Bapak Kamaludin sebagai anggota, Ibu Suwardi sebagai anggota, Ibu Minari sebagai anggota, dan Pak Iskandar Muda juga sebagai anggota. Ini ada peraturan bupati. Jadi dari hasil rapat kemudian diputuskan hasil pemetaannya dan disahkan dengan keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Negeri, mohon izin kami dari kelompok 5 Kakayutan izin memperkenalkan diri saya Tuhan Bapak Pemerintahan Polres Salamun, dan ini rekan saya. Saya Medan Fadlan dari Kerjasama Kota Jambi. Riza dari Provinsi Jambi. Saya Maya dari bagian kerjasama Sekda Kota Jambi. Saya Ahmad Fauzi dari bagian pemerintahan dan Kabupaten Tebo. Saya Revi dari bagian pemerintahan Tebo. Saya Mulyadi dari Bapeda Kabupaten Tebo. Tebo nih. Mohon izin Bapak Ibu, kami izin mempresentasikan hasil dari kajian kami tentang kerjasama yang sudah kami buat. Parpolda Kabupaten Salamun penanggung jawab pengelolaan daya tarik wisata, potensi sertifikasi pemandu wisata minat khusus. Yang ini Bapak Ibu yang perlu kami angkat, kami memprioritaskan kepada pemandu wisata yang ada di Kabupaten Salamun itu dan sertifikasi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ada jaminan wisata yang akan berkunjung ke tempat wisata kami itu terjamin khusus di Kabupaten Salamun, hasil meningkatkan pendapatan pemandu dan pelayanan pada wisatawan jenis KSD, PK tahun 2006, karena sekarang sudah tahun 2004 sudah selesai pembahasan. Tadi kami jadwalkan di 2006. Dukungan yang diperlukan anggaran APBD Kabupaten Salamun. Terus program kedua, Dinas Parpolda Salamun juga urusan pemerintahan di bidang budaya, program pengembangan kebudayaan, kegiatan pengelolaan budaya masyarakat pelaku lintas daerah dalam daerah Provinsi Jambi, potensi objek yang dilaksanakan pemberdayaan seniman pelaku seni, pengenalan seni budaya tradisi Jambi ke sekolah, to output dan informasinya seni budaya Jambi kepada siswa sekolah menengah, hasil meningkatkan pemahaman siswa sekolah terhadap seni budaya Jambi. Jenis SD kerjasama daerah KSDD, pelaksanaan 2006, anggaran APBD Kabupaten Salamun. Yang ini yang dari saya mengambil deh. Nah,